Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilmi Indah Ayu Nurfamawati. Saya lahir di kota Bojonegoro, Bumi Angling Dharma, tepatnya pada tanggal 21 Oktober tahun 2000. Di sini saya sebagai mahasiswa Tadris Biologi di Institut Agama Islam Negeri Tulungagung yang sebentar lagi beralih menjadi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rohmatullah Tulungagung. Nah, sebelumnya saya ingin membagikan sedikit tips mengenai apa sih itu bahagia. Di sini saya juga mengangkat tema ciptakan bahagia menurut versimu sendiri. Sebelumnya kita perlu tahu nih kunci dari bahagia. Apa sih kunci bahagia itu? Menurut saya, kunci bahagia itu adalah kita harus menguasai diri kita sendiri. Nah, untuk menemukan kebahagiaan itu sendiri, kita perlu menengok diri kita. Kita tengok bagaimana sih bahagia menurut versi kita. Misalnya, jika suatu saat kita mengalami kegagalan, jangan jadikan kegagalan itu sebagai sesuatu yang menyakitimu. Karena apa? Ketika kita merasa tersakiti oleh kegagalan itu, maka tidak lain kita hanya akan mengalami sebuah penyesalan, atau mungkin kita frustasi dan jatuh. Akhirnya kita akan terpuruk pada sebuah kegagalan tersebut. Jadi kita harus menyiapkan diri kita. Jika kita mengalami kegagalan, kita harus punya solusi untuk membuat diri kita bangkit dari kegagalan tersebut. Kemudian yang kedua, saya di sini ingin memberikan sedikit tips mengenai cara bahagia. Yang pertama, tidak usah bergaya menyingkirkan sebuah keinginan. Misalnya kita menginginkan mobil nih, kita kadang menyingkirkan keinginan-keinginan kita yang sekiranya itu kita ingin mobil, tapi kita singkirkan hal tersebut, sehingga sebuah semangat dari kita yang muncul dari dalam diri kita sendiri itu serasa kita nggak jadi ingin mobil, tapi ingin yang lain atau apa. Kalian boleh menciptakan bahagia sesuai versi kalian. Berikutnya, ketika kita ingin apa itu keinginan, misalnya kita pengen dapat nilai cum laude. Ada juga yang mengatakan bahwa bahagia itu ketika apa yang kita inginkan itu terpenuhi. Ya semacam tadi, kita ingin nilai cum laude, kita harus memenuhinya. Bagaimana caranya? Kita harus bisa memenuhi apa yang kita inginkan tersebut. Kemudian selain itu, bahagia itu bentuknya warna-warni ya, karena tak ada kehidupan yang selalu berada pada satu roda. Ada kalanya kita berada di roda atas, ada kalanya kita berada di roda yang bawah. Karena apa? Roda kehidupan terus saja berputar. Ada saatnya kita sedih, ada saatnya kita juga bahagia. Nah, yang berikutnya yaitu tipe-tipe manusia. Ada manusia yang lemah, ada juga manusia yang kuat. Kalau manusia yang lemah itu yang bagaimana? Manusia yang mengatakan bahwa bahagia itu berasal dari sebuah ketenangan. Jadi dia nggak suka dengan sebuah konflik, permasalahan, dia nggak suka. Tapi manusia yang kuat itu bagaimana? Manusia yang dia itu menyukai dengan sebuah tantangan, sebuah konflik. Dia malah suka dari konflik, dan dari adanya tantangan tersebut, dia menemukan solusi bagaimana mengatasinya. Dia atasi dengan sebuah keyakinan dan kemauan bahwa dia harus menyelesaikan apa yang ada di hadapannya tersebut. Misalkan sebuah masalah besar, jadi dia harus menyelesaikan masalah tersebut. Di sini jika kita sering galau nih, ada juga obat agar kita bisa bahagia. Yang pertama, hidup itu kita harus tahu bahwa hidup sudah ada rumusnya. Sudah ada takdir yang menggariskan bahwa kematian, jodoh, dan rezeki itu sudah diatur. Kadang kala kita ingin nih, kita punya banyak uang gini-gini, kita lihat teman kita pandai berbisnis seperti
udah punya aset banyak atau gimana, kita kadang ingin kita bisa meniru pekerjaan mereka. Tapi lihat, atau kita sendiri juga harus ingat bahwa rezeki itu sudah diatur. Kita hanya perlu berusaha dan berdoa agar kita juga bisa menemukan jalan untuk bagaimana kita mencari rezeki tersebut. Yang berikutnya, tidak sulit untuk mencapai sebuah kebahagiaan dalam hidup. Karena apa? Kebahagiaan itu membiasakan diri kita untuk menikmati hal-hal yang mana sederhana, tapi hal tersebut secukupnya bisa kita nikmati. Jadi, untuk menentukan kadar kebahagiaan kita harus menemukan batas di mana batas kita merasa cukup. Kalau kita tidak merasa cukup, tentunya kita akan selalu mengulur batas tersebut. Contohnya seperti ini, misalkan saya ingin punya nilai 4 di tingkat universitas. Kan nilai 4 itu sudah termasuk, maksudnya nilai IPK 4 itu sudah termasuk bagus, komplit banget ya. Ketika kita sudah dapat nilai 4 tersebut, tiba-tiba kita ingin bagaimana sih caranya kita juga dapat pekerjaan yang enak gitu. Nah, kadar kebahagiaan kita yang awalnya ingin dapat nilai 4 itu nanti bisa terulur-ulur sampai ingin dapat pekerjaan yang langsung mendatangi dia. Nah, perlu diingat juga bahwa suatu pekerjaan kita yang harus menjemputnya. Itu termasuk usaha kita. Ya, meskipun ada beberapa orang yang udah terpilih, mungkin mereka diarahin sama orang lain, tapi itu ya jalan mereka berbeda-beda. Kita juga setidaknya harus usaha dari diri kita sendiri. Jangan mentang-mentang kita dapat nilai 4 terus suatu pekerjaan itu datang tiba-tiba ke kita. Nggak gitu. Karena nilai juga tidak menentukan bagaimana kita berproses di masyarakat. Yang berikutnya, yang perlu kita pentingkan yaitu kita harus bisa mengukur batas di mana kita merasa cukup, kita akan merasa bahagia. Karena apa? Ketika kita tidak bisa merasakan batas kecukupan kita, maka di situ kita akan merasakan susahnya bersyukur. Yang dari saya sampaikan tersebut, mungkin ada beberapa yang masih perlu saya sampaikan lagi. Di antaranya, untuk mencapai sebuah rumus sukses itu bagaimana? Tentu kita harus mengetahui kadar yang menjadi kecukupan kita tersebut. Dalam hidup kita harus menerima apapun yang terjadi. Misalnya kita diberi musibah, kita terima musibah tersebut. Kita jangan memberontak, karena ketika kita memberontak, kita nggak bisa menikmati prosesnya. Kita akan merasa gerunjel dan bahkan sumpek, galau. Misalnya kita diputusin pacar, ya udah diputusin, itu sudah terjadi. Kenapa kita harus menyesali? Kemudian untuk mengatur diri kita agar kita tidak terkontrol, agar kita bisa mengontrol diri kita untuk mencapai apa yang kita inginkan, kita harus memiliki semangat yang tinggi. Dimana saat kita memiliki semangat, kita tentu akan bisa mengontrol diri kita. Misalnya ketika kita memiliki semangat tapi kita nggak punya impian, kita punya semangat tapi kita nggak punya impian, apa yang ingin kita capai? Kita nggak tahu kan? Jadi dengan adanya sebuah impian-impian tersebut, kita harus memupuk terus semangat kita untuk terus belajar, berjuang, dan mencapai apa yang kita inginkan tersebut. Nah, di sini pesan saya yang terakhir yaitu ketahuilah batas kebahagiaanmu. Jikalau kamu tidak mengetahui batas bahagiamu, maka kamu tidak akan merasakan bagaimana sih kebahagiaan kamu yang sesungguhnya. Dan perlu diketahui bahwa bahagia sejati itu kita bisa menikmatinya dari sesuatu hal yang sederhana. Misalnya,
Kita kan bisa bernafas nih karena kita masih hidup. Nah, kita bisa bernafas kapan saja kita mau dan kapan saja kita tidak mau. Selanjutnya, selain itu, misalkan dari sebuah air minum, kita menemukan air itu kan, air kita olah itu kan gratis ya. Nah, dari hal-hal yang gratis kita juga bisa menemukan sebuah kebahagiaan. Kemudian dari seorang teman itu kan juga gratis. Di situ kita juga bisa bahagia. Bagaimana bahagia yang kita ciptakan untuk bermanfaat dengan orang lain, kita juga bisa bahagia. Saling membantu, kita nantinya juga bahagia karena kita menikmati. Kemudian mengaji itu juga termasuk sebuah kebahagiaan, di mana kita akan merasa tentram, kemudian harmonis dan penuh dengan sebuah masukan-masukan serta motivasi yang bisa membuat kita untuk terus berkembang dan bersemangat dalam belajar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Jangan lupa di subscribe channel YouTube saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.